kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang waktunya kami mau datang dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau beracara dalam setiap hati kami, di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Ketika kami mengikuti intimacy worship ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami hari ini akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu, sebab Engkau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Mari buka hati kita untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin, amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Mari sama-sama buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatiku. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Mari jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari lebih lagi katakan ku buka hatiku sekarang. Ku buka hati untuk Roh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam renungan online. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pergi ke pasar tradisional, di situ seringkali kalau kita bertemu dengan penjual, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ini seringkali diselingi dengan tawar menawar, Bapak Ibu. Ya, misalnya seseorang ingin membeli sebuah baju seharga 200.000, maka si pembeli bertanya pada penjual, ini berapa Bu harganya? Oh 200.000 Pak, bisa kurang nggak Bu? Oh bisa Pak, kurangnya berapa? Nah biasanya si pembeli akan mengajukan satu harga, ya kalau boleh kurang harganya bisa 100.000 deh Bu. Oh nggak bisa Pak, maaf itu modalnya aja nggak dapat, gitu biasanya ya. Nah maka terjadilah dialog, ya deh Bu 125 deh, jangan deh Pak 175, gitu ya. Nah mereka saling menurunkan dan menaikkan harga sampai terjadi titik temu. Tetapi kalau seandainya tidak terjadi titik temu, maka yang terjadi adalah si pembeli akan mengatakan, ya udah deh Bu, saya nggak jadi beli deh. Gitu. Nah melihat reaksi pembeli yang demikian, kalau di pasar tradisional Bapak Ibu, ini nggak berlaku di mall ya. Kalau di mall kan harganya sudah pas. Ya. Maka si pembeli akan bertanya gini, oke Pak, mari Pak, balik Pak. Bapak maunya berapa? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu proses jual beli barang terjadilah tawar menawar. Nah, kita akan belajar satu kisah di dalam Matius pasal 19 tentang orang muda yang kaya. Kita semua tahu kisah ini ya Bapak Ibu ya. Orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia bertanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa beroleh hidup kekal? Maka jawab Tuhan Yesus, lakukan hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu, ya. Dan selanjutnya. Orang muda kaya ini berkata demikian. Oh sudah, Guru, itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku, katanya. Ya. Lalu jawab Yesus kepadanya begini, oke, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian kita tahu ceritanya, orang muda kaya ini pergi dengan hati yang sedih. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus berkata begini, sebentar, balik sini Dek. Balik sini Dek. Kamu sanggupnya berapa? Ya. Kamu sanggupnya bagaimana? Tuhan Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Tuhan Yesus bukan pedagang yang bisa diajak tawar-menawar. Tuhan Yesus memiliki satu harga yang pasti kalau kita mau masuk ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah dan kasih karunia itu seakan-akan jadi hal yang sepele karena dianggap sebagai pemberian yang kemudian menjamin orang yang menerima anugerah dan kasih karunia itu pasti masuk surga. Kebanyakan dari kita lupa bahwa untuk masuk surga itu ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada kita, sanggupmu berapa? Bukan sanggupnya kita. Tetapi apakah kita
bisa melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini salah satu harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah belajar sedemikian rupa, berlaku sedemikian rupa, berkata sedemikian rupa untuk melakukan kehendak Bapa di surga? Satu ketika ada seorang teman yang bertanya kepada saya demikian, Pak, bagaimana caranya kita tahu kehendak Bapa? Saya jawab, simpel Pak, Bapak baca Alkitab. Ya, Bapak baca Alkitab. Sesimpel itu. Simpel bacanya, prakteknya yang setengah mati. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar yang sudah Allah tentukan sejak semula kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya. Jadi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Contoh yang kedua, contoh harga yang kedua Bapak Ibu, kita membaca di dalam Roma 8 ayat 29 yang berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini bukan berarti orang-orang yang selamat itu sudah ditunjuk, sudah ditentukan, ditunjuk, kamu sudah selamat, kamu. Terus bagaimana dengan yang binasa? Apakah ditentukan juga? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang ayat ini, tapi saya mau berkata demikian, bahwa yang ditentukan ini adalah standarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau masuk kehidupan kekal, ada standar yang harus dicapai. Ya, ada harga yang harus dibayar, ada nilai yang harus kita capai. Kalau menurut Roma 8:29 ini adalah serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Dia menjadi yang sulung di antara kita yang adalah saudaranya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan hidup. Ya, bagaimana dia menjalani hidupnya, bagaimana dia mengajar, dan sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan dan kehidupan kekal itu bukan soal seberapa kita sanggup, tapi seberapa total kita mau membayar harga untuk kehidupan kekal tersebut. Jadi mari kita bersama-sama mengawasi diri kita, berjaga-jaga terus, belajar mengenali Tuhan, belajar mengenal kehendaknya untuk melakukan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ingat, bukan seberapa kita sanggup, tapi seberapa total kita mau membayar harga untuk kehidupan kekal tersebut. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa syafaat untuk bangsa negara dan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa untuk Presiden, para menteri, para pejabat, baik dari eselon pertama sampai yang paling bawah, untuk semua Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kiranya Tuhan memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena
ada hukum yang mengaturnya, dan terutama bisa terbebas dari bahaya terorisme, kericuhan antar golongan, dan tegaknya Pancasila di antara kami semua. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang melayani para pasien di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan lebih, kesabaran lebih untuk bisa merawat orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Merawat orang-orang yang sakit. Juga para pasien dan orang yang sakit menjadi sehat kembali di dalam nama Yesus. Perlindungan, penyertaan Tuhan untuk mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kiranya mereka boleh dibawa datang kepada Tuhan melalui kami yang bisa bersaksi untuk mereka, mengabarkan Injil untuk mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak Allah yang saat ini berada di dalam kesesakan, di dalam masalah. Tuhan, Kau tahu kondisi mereka satu persatu. Kau tahu apa yang menimpa mereka, Engkau tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, pimpin mereka supaya mereka bisa melewati setiap proses yang harus mereka jalani, Bapak. Bahwa anak-anak Tuhan yang mengalami kesesakan, rumah tangga yang sedang mengalami perpecahan, dan iman percaya yang mungkin sudah mulai goyah, Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sanggup memulihkan semua itu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Kami percaya setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam kendali-Mu, ya Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu di masa pandemi ini supaya makin banyak orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.